Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, dhuyufur rahman, para tamu Allah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Semoga Allah memberikan kemuliaan kepada antum para tamu Allah semuanya. Cerdas dalam muamalah adalah menjadi satu keharusan. Bersikap ihsan dalam muamalah menjadi satu kewajiban, apalagi kepada orang yang di dalam Al-Quran mufassir, salah satunya Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau sampai mengungkapkan demikian ketika mengantarkan surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 83. Beliaunya mengatakan demikian, sang mufassir itu, yuqarrinullahu ala haqqihi wa haqqil walidaini. Antum sudah terbayang ketika ada kata al-walidain, yang artinya Allah Ta'ala, kata mufassir, menyandingkan antara hak dirinya Allah dengan hak kedua orang tua kita. Di dalam Al-Quran ternyata terhitung sebanyak 5 kali. Dimulai dari Al-Baqarah surat 2 ayat 83. Kemudian suratnya 4 ayatnya 36. Kemudian suratnya 6 ayat 100 Al-An'am 151, yang keempat suratnya 17 ayat 23 dan 24, 26 juga, dan yang terakhir surat 31 Luqman ayatnya 14. Di antara 5 itu nanti Ana bacakan, Ana ingin tunjukkan begini dulu, bahwa karena kemuliaan orang tua, atau saya gunakan bahasa umum, karena keramatnya orang tua, karena kemuliaan orang tua itulah, maka siapapun yang tidak cerdas muamalah kepada keduanya, maka sikapnya mengkantarkan dirinya masuk ke dalam nerakanya Allah. Begitu. Ana tunjukkan salah satu ayat tadi dari 5 tadi yang Ana sampaikan, yaitu surat 4, Ana ambil tengahnya, surat 4 An-Nisa ayat 36. Ulama mengatakan hadhil ayat ini adalah berbicara tentang hukukul asyrah, 10 hak. Ayatnya berbunyi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Beribadalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan pakai wawu ataf, dan berbuat ihsanlah kalian kepada kedua orang tua. Tadi di awal Anda sampaikan, kemuliaan orang tua ketika kita tidak cerdas dalam muamalah kepada keduanya menjadi pengantar penyebab seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah.
Anda bacakan satu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, nomor hadisnya 4627. Anda bacakan, haddatsana Syaiban, ini sanad hadis para tamu Allah. Kata Al-Imam Muslim bahwa telah mengatakan kepada kami Syaiban Ibnu Farruh, telah mengatakan kepada kami Abu Awanah dari Suhail, dari bapaknya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi SAW, dari Nabi SAW, qal, beliau sampaikan 3 kali, perhatikan, rahima anfuh, rahima anfuh, rahima anfuh. Sungguh hina, sungguh hina, sungguh hina. Rasul ditanya, man adraka, qila man ya Rasulullah, siapa itu wahai Rasul yang dipandang hina oleh engkau, oleh agama? Kata Rasul, qal man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilaihima falam yadkhulil jannata. Siapa yang mendapati kedua orang tuanya di saat al-kibar, keduanya sudah sepuh. Antum bayangkan para tamu Allah, ketika orang tua masih energik, lincah, bisa jadi dia akan mengatakan, saya masih bisa nyari maisha sendiri. Saya masih bisa kesana kesini sendiri. Saya masih bisa nyari kehidupan sendiri. Tapi ketika al-kibar, kenapa? Di dalam Al-Quran surat 36, Yasin ayatnya 68. Ayat ini berbicara secara umum, siapapun yang al-kibar. Waman nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya'kilun. Surat Yasin 36 ayatnya 68. Siapa yang kami panjangkan umurnya, maka akan kembali ke kejadian awal. Mengapa mereka tidak memikirkan? Footnote, catatan kaki ayat ini, mufassir mengatakan kembali menjadi lemah dan kurang akal. Seperti anak kecil. Ada seperti anak kecil. Jadi ada namanya anak kecil, ada namanya seperti anak kecil. Kalau anak kecil makan bubur, nanti yang seperti anak kecil makannya pasti bubur. Anak kecil butuh baby walker, nanti yang seperti anak kecil dia butuh kursi roda. Anak kecil rewel, nanti yang seperti anak kecil ngeselin, rewel. Secara karakteristik tidak ada bedanya. Tetapi dengan anak kecil kita suka, begitu pula mestinya dengan yang seperti anak kecil mesti suka. Inilah yang ditunjukkan oleh seorang laki-laki Yaman. Anak ulang, inilah yang ditunjukkan oleh seorang laki-laki Yaman. Hadis yang sanadnya dari Sa'id bin Abi Burdah radhiyallahu anhu, sami'tu abi yuhaddisu. Dia mengatakan, saya pernah mendengar bapakku cerita, annahu syahida ibna Umar radhiyallahu anhu wa rajulun yamaniyun yutawwifu bil baitil atiq. Kata bapaknya, dia cerita, saya pernah menyaksikan seorang sahabat Rasul yang namanya Ibnu Umar, putranya, salah satu putranya Umar, yang paling tua, karena Umar punya putra-putri 5 semuanya. 3 putra, 2 putri. Dan seorang laki-laki Yaman yang sedang yutawifu bil baitil atiq, dia tuaf di rumah yang tua, Ka'bah. Hamala ummah wara'a dhahri, dia itu gendong ibunya di punggungnya. Selama saya ibadah haji, awal tahun 90-an, yang saya lihat orang ditandu, bukan digendong. Kekinian bukan ditandu, dinaikkan kursi roda. Siapa dia? Al-kibar. Siapa dia? Ad-dhaif, orang yang lemah. Siapa dia? Al-kibar, orang yang sudah sepuh. Tapi laki-laki ini menggendong ibunya sambil tawaf 7 kali. Untuk menghilangkan kepenatan, dia sambil menyenandungkan sebuah kalimat, innilaha ba'iruha al-mudhallil. Hari ini saya jadi unta buat ibu saya. Hari ini saya jadi unta buat ibu saya. Al-mudhallil, unta yang hina, unta yang patuh, unta yang tidak berontak. In udhirat rikabuha, jika penunggangnya capek, lelah, lam udhir, saya untanya tidak boleh capek. Itu tuh menghibur diri.
Kemudian selesai tawaf, laki-laki Yaman tadi mengatakan kepada Ibnu Umar, "Ya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, atarani, apa pendapatmu tentang diriku? Ajazaituha, apakah aku telah membalas dia, ibuku? La wala bizafratin wahidah. Setarik nafas pun kamu belum membalas akan kebaikan dia." Oleh karena itu, para tamu Allah, ada regulasi. Di dalam Al-Quran surat 17, ayat yang kedua, 3, 2, 4, ada satu regulasi di situ, yaitu adalah imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Tidak boleh mengatakan tidak boleh membentak dia, tidak boleh menghardik dia, tetapi adalah berkatalah yang mulia untuk keduanya. Regulasi ayat yang ke-24 Allah sampaikan, waqfid lahuma janahadh-dhilli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkanlah dirimu kepada keduanya dengan penuh cinta kasih sayang. Ayat 24, potongan ayatnya. Ibnu Abbas, sahabat Rasul yang paling muda, putranya Abbas, anak laki-laki tertua dari Abbas bin Abdul Muttalib, beliaunya mengatakan, menjelaskan akan ayat ini dengan mengatakan, la tamtani min syai'in ahabbahu, la tamtani min syai'in ahabbahu. Jangan kamu tahan sesuatu ketika keduanya menginginkannya. Kalau perlu diminta diberikan. Bakhil pun tidak boleh. Inilah Islam memberikan satu tarbiyah kepada diri kita. Oleh karena itu, Al-Imam Muslim memberikan satu syarahnya akan hadis tadi dengan mengatakan ijtinabu kulli ma yu'dhihima min qaulin aw fi'lin walau bil isyarah. Menjauhi segala macam sesuatu yang dapat menyakitkan keduanya. Apakah itu ucapan, qaul, apakah itu fi'lun, apakah itu perbuatan, bahkan satu bentuk isyarat sekalipun. Maka tadi Anda sampaikan, rahima anfuh, rahima anfuh, rahima anfuh, celaka dia. 3 kali kata Rasul, siapapun yang mendapati kedua orang tuanya ketika sudah sepuh tetapi dia tidak berbakti kepada keduanya, falam yadkhulil jannata, maka dia tidak masuk surga. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Duyufur Rahman ittaqullaha haqqa tuqatih. Para tamu Allah, a'azzanallahu iyyakum jami'a. Tadi yang Anda sampaikan di awal khutbah pertama, di antara, Anda katakan, di antara kita berlaku baik, muamalah cerdas kepada kedua orang tua kita fi hayatihima, pada saat kehidupan keduanya. Salah satunya adalah layyinul kalami ma'ahuma, bertutur kata yang lemah lembut, bertutur kata yang lemah lembut. Al-an di khutbah kedua ingin Anda sampaikan satu hadis bagaimana kita berlaku baik kepada kedua orang tua kita ba'da mautihima, sesudah meninggal keduanya. Hadis dari sahabat Rasul Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu an. Dia cerita, baina nahnu inda Rasulullah idh ja'ahu rajulun min bani Salimah. Beliau sampaikan, satu ketika kami duduk di sisi Rasulullah SAW,
Idh ja'ahu, tiba-tiba datang kepada beliau seorang laki-laki dari Banu Salimah. Faqal, kemudian laki-laki tadi menanyakan, ya Rasulullah, hal baqiya min birin abawayya ba'da mautihima abirruhuma bih. Rasul, apakah ada kebaikan yang masih bisa aku berikan kepada orang tua saya atau salah satunya ketika keduanya salah satunya sudah tiada. Ditegaskan lagi, abirruhuma bih, apakah kebaikan masih bisa untuk keduanya? Kata Rasul, na'am, arba'u khisalin, dengan 4 perangai, dengan 4 hal. Yang pertama adalah as-salatu alaihima. Mufassir memberikan penafsiran 2 para tamu Allah. Yang pertama, ad-du'a'u lahuma, mendoakan keduanya. Di antara doa adalah potongan ayat surat 17 ayatnya 24. Irhamhuma, Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak ulang, di ayat 24 suratnya 17 ada potongan ayat, Rabbi, wahai Tuhanku, irhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidikku di waktu aku kecil. Tapi kata as-salatu alaihima, mufassir mengartikan yang kedua adalah solat untuk keduanya. Jadi ketika orang tua tidak ada, anak nggak sibuk kesana kemari, tapi anak siap untuk menyulatkan orang tuanya. Bukan diserahkan orang lain. Walaupun itu fardu kifayah, andaikan tidak ada yang menyulatkan, anak siap menyulatkan. Jadi anak mesti tahu gimana caranya sholat jenazah. Berapa takbirnya, apa yang dibaca. Ngerti siang anak. Tidak orang lain yang sibuk, tapi anak yang mesti sibuk. Walaupun fardu kifayah. Andaikan tidak ada semuanya menyolatkan, anaknya harus siap menyolatkan. Nomor 2, wal istighfaru lahuma, memohonkan ampunan untuk keduanya. Antum para tamu Allah tahu, doa yang mustajab diantaranya 2 tempat. Di waktu sujud ketika sholat dan di penghujung sholat sebelum mengucapkan salam. Ada satu ayat Allah, potongan ada satu ayat Allah di dalam Al-Quran suratnya 14 ayatnya 41. Rabbana ghufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Rabb ampuni diri saya, Rabb. Rabb ampuni kedua orang tua saya, Rabb. Rabb ampuni saudara-saudara saya yang mukmin, Rabb. Ketika nanti di hari perhitungan, di hari hisab. Baca itu. Doa untuk orang tua. Dan itu tempat yang mustajab. Yang ketiga adalah wa infadhu ahdihima, menunaikan janji pesan orang tua. Ana berikan regulasinya. Di Al-Baqarah ayat 181, mendengar pesan, merubah pesan, mendengar pesan, tidak melaksanakan pesan, merubah pesan dan pesan itu baik, dosanya bagi orang yang tidak melaksanakan dan mengubah pesan itu. Kecuali pesannya tidak menyelisihi syariat, maka perlu dirubah. Al-Baqarah 182. Menunaikan pesannya. Di antara yang bisa kita lakukan untuk keduanya adalah ketika sudah tidak ada. Ada seorang sahabat Rasul, Sa'ad bin Ubadah. Ini cerita dari Ibnu Abbas. Sa'ad bin Ubadah itu ketika ibunya meninggal, dia enggak berada di tempat. Maka kemudian dia mengatakan, nanya kepada Rasulullah, bahwa tuwfiyat, anak ulang, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha. Kata Sa'ad bin Ubadah, ya Rasul, di saat ibuku meninggal, saya enggak ada di tempat, saya ghaib, saya tidak ada di situ. Ayanfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha. Rasul, manfaatkah untuk dia ketika aku bersedekah atas nama dia? Kata Rasul, na'am. Maka disampaikan, fa ini ushiduka an haitil mikhraf sadaqatun alaiha. Kalau begitu Rasul, saya bersaksi atas engkau, kebunku yang siap berbuah aku sedekahkan atas nama dia. Jadi hari ini yang punya orang tua sudah tiada, apapun yang kita keluarkan bisa atas nama dia. Yang keempat, wa ikramu sadiqihima, muliakan teman-teman dia.
Bagaimana cara memuliakan? Cerita sahabat. Ibnu Umar satu ketika berjalan di satu safar, di perjalanan menemui seorang laki-laki dari Arab Badui, kemudian dia naikkan di keledai, di hewan tunggangan beliau. Tidak diceritakan keledai atau khimar, keledai atau unta, afan. Kemudian di tengah perjalanan dia boncengkan anaknya orang Arab Badui tadi. Sambil diboncengkan menuju kota, kemudian dia turun, diberikanlah rida surban miliknya dia yang paling bagus. Ibnu Dinar melihat, bukankah cukup engkau naikkan untamu atau keledaimu? Kata dia adalah bapaknya sahabatnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Anak ulang kata-kata ini. Bapaknya dia adalah sahabatnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Antar anak berlaku baik. Mari kita berdoa, mudah-mudahan sisa umur kita masih bisa masih bisa punya manfaat untuk kedua orang tua kita yang sudah tidak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa rizqan wasan halalan thayyiba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.